Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes bab 20 ayat 24 sampai dengan ayat 29. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikianlah Injil Tuhan. Iman tidak butuh melihat. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun Anda berada. Perjalanan hidup dan panggilan saya sebagai seorang imam sejauh ini memang sangat sederhana jika dipikirkan. Keputusan itu pertama-tama bukan karena Tuhan menampakkan dirinya kepada saya, lalu saya memutuskan menjadi imam. Saya termasuk orang yang ikut ramai-ramai teman-teman yang mendaftarkan diri ke seminari. Semua rutinitas di sana saya ikuti dengan baik, walau dalam hati dengan penuh kesadaran bahwa saya bukan orang yang pantas menjadi imam. Berbagai persoalan juga muncul dan kadang membuat saya lelah untuk menjalani ini. Namun di saat lagi kuat-kuatnya hati saya untuk memutuskan mundur dari jalan ini, di saat itu pula saya memutuskan untuk terus di jalan tersebut. Entah apa alasannya, saya juga tidak pernah menemukan jawabannya sampai saat ini. Kadang saya merasa ini ikut arus, namun juga kadang saya merasa bahwa Tuhan memang memanggil saya. Tetapi apakah benar Tuhan memanggil saya? Dan untuk apa Ia memanggil orang seperti saya? Apakah karena saya orang beriman kuat? Juga mungkin tidak. Ini sebuah misteri. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Tuhan berbicara tentang panggilan hidup kita. Thomas adalah salah satu murid Tuhan Yesus dalam kelompok ke-12. Ketika persoalan muncul, yakni peristiwa sengsara dan wafat Tuhan, ia memilih melepaskan diri dari kelompok itu. Apa yang ia temukan dalam kesendirian itu? Ia tidak menemukan apa-apa dan tidak menemukan siapa-siapa selain kekecewaannya. Di dalam kebersamaan, Tuhan Yesus menampakkan dirinya. Thomas yang telah memilih melepaskan diri dari kelompok itu tidak yakin dan tidak percaya jika ia tidak melihat sendiri dan memegang Yesus. Giliran Thomas bergabung dalam kelompok itu, Tuhan datang lagi dan memperlihatkan dirinya kepada mereka. Saat itulah
Thomas yakin dan percaya bahwa Tuhan sungguh telah bangkit dan menyertai mereka selalu. Kisah Thomas ini meninggalkan beberapa pesan iman untuk kita. Pertama, iman kita terbentuk dalam kebersamaan dengan orang lain. Karena kita tidak berjumpa langsung dengan Tuhan dari mata ke mata. Di sana, di dalam kebersamaan itu kita diteguhkan untuk yakin bahwa Tuhan itu ada dan menyertai kita. Kedua, Yesus menegaskan bahwa iman itu tidak harus melihat. Kita percaya kepada Tuhan bukan karena kita melihat, tetapi karena keyakinan bahwa Tuhan menyertai kita dan memanggil kita di jalan ini. Jadi, tidak harus melihat. Ukuran apa yang bisa menguatkan kita bahwa inilah benar-benar jalan hidup yang ditunjukkan Tuhan dan yang direstui Tuhan untuk kita? Ukurannya adalah kebenaran. Mengikuti Tuhan itu sebuah kebenaran. Maka jika kita tidak pernah paham tentang apa yang harus kita lakukan dengan jalan hidup yang sedang kita jalani kini, Tuhan mau menyadarkan bahwa berbuat baik bagi banyak orang dan melayani sesama itu adalah jalannya. Tidak perlu bahwa Tuhan menunjukkan dirinya secara khusus kepada kita. Cukup kita percaya bahwa jalan kebenaran adalah jalan Tuhan. Maka kita tidak harus melihat Tuhan baru memutuskan untuk berjalan di jalan ini, atau terus berjalan, atau kita berhenti. Saudara-saudariku yang terkasih, kita yang hidup di zaman sesudah Yesus mengandalkan iman, dan memang harus iman. Jika kita membutuhkan bukti fisik kehadiran Tuhan untuk kita tentang jalan-jalannya, itu artinya kita masih jauh dari iman, dan akhirnya kita membuat jalan yang kita jalani ini terarah kepada hal-hal duniawi yang menjanjikan bukti fisik bagi kita. Tetapi kita perlu bersyukur bahwa kita memiliki iman kepada Kristus, walaupun kita ini bukan siapa-siapa, dan walaupun kita tidak pernah melihat kehadirannya secara fisik. Kita percaya bahwa Kristus yang menjadi dasar bangunan iman kita akan tetap menyertai kita. Ia sendiri berkata, "Berbahagialah yang tidak melihat, namun percaya." Tuhan memberkati kita semua.